Keesokan paginya, mereka berdua bertemu di atap. Akatsuki santai bertanya apa yang dipikirkan Kaido. Datang ke sini untuk bertarung sambil mengenakan seragam sekolah. Kaido menjawab dia berencana mengalahkannya dulu, baru masuk kelas setelahnya. Sambil tertawa, Akatsuki berkata mereka punya ide yang sama persis. Dan menambahkan, sejak kemarin dia terus memikirkan bagaimana gerakan Kaido. Hampir sama dengan Gungnir, dia mengakui dulu ingin seperti dia, namun sekarang, Kaido membuatnya merasakan kehadiran Gungnir secara langsung. Dia takkan pernah memaafkannya, setidaknya, tidak sampai dia meledakkannya menjadi potongan daging panggang kecil-kecil. Dengan seringai, Akatsuki berkata dia ingin berbagi sedikit rahasia sebelum mereka mulai bertarung. Dia mengungkapkan telah menanam bom di suatu tempat di sekolah, dan karena lengan prostetik kirinya terhubung langsung ke otaknya, dia bisa meledakkannya seketika hanya dengan gerakan jarinya. Jika Kaido kalah, banyak orang akan mati, dan satu-satunya cara menghentikan pertumpahan darah adalah dengan memutuskan hubungan antara lengan dan otaknya. Itu hanya menyisakan dua pilihan, entah memotong lengannya, atau menghancurkan otaknya. Namun, Kaido dengan tenang menunjukkan ada pilihan ketiga. Bomnya juga bisa dijinakkan. Mendengar ini, Akatsuki benar-benar terkejut. Dan Kaido menjelaskan dia sudah memberitahunya bahwa dia mengenal Akatsuki. Sambil bersiap bertarung, dia berkata dia tidak datang untuk membunuhnya, hanya datang untuk menghentikannya. Dengan senyum percaya diri, Kaido bertanya, apakah Akatsuki benar-benar yakin bisa melakukannya? Tanpa aba-aba, dia langsung menyerbu dan melancarkan serangan. Akatsuki berhasil menghindar, tapi bocah itu menyadari satu-satunya keunggulannya adalah mengetahui taktik dan kepribadian Akatsuki, sebab performa fisik tubuh ini jauh di bawah levelnya. Akatsuki melemparkan beberapa bom ke udara, dan saat meledak, ledakan itu bertujuan menghancurkan mata dan telinga lawannya. Dia melanjutkan dengan pukulan hook kiri. Namun, karena Kaido sudah tahu taktik ini, dia dengan cepat menghindarinya. Lalu bergerak untuk melayangkan pukulan ke dada Akatsuki di udara. Akatsuki mengubah posisi tubuhnya dan menghindari serangan itu, lalu membalas dengan pukulan keras. Membuat Kaido terbang di udara, dan saat Kaido menstabilkan diri, Akatsuki berkata bahwa terbang mundur untuk mengurangi dampak adalah keputusan yang tepat. Sebab, pukulan langsung dari lengan prostetiknya akan menghancurkan lengan Kaido sepenuhnya. Sambil menyeringai mengerikan, Akatsuki memperingatkan, jika Kaido benar-benar Gungnir, maka ini masih jauh dari batas kemampuannya. Pukulan itu sudah meretakkan tulang rusuk Kaido. Dia menyadari bahwa tombak dewa bukanlah jenis musuh yang bisa dikalahkan hanya dengan mengetahui teknik mereka. Kaido berpikir, sebagai pembunuh, kehidupan damai memang bukan untuknya. Namun, jika dia masih hidup, pasti ada alasannya. Tak peduli siapa yang dia hadapi, dia akan menang tanpa membunuh siapapun. Dia akan bertahan hidup demi semua orang yang peduli padanya. Dengan tekad membara, dia melayangkan pukulan terkerasnya. Kedua bertukar pukulan cepat, tapi Kaido tiba-tiba merasakan sakit tajam di kepalanya. Akatsuki memanfaatkan momen itu, melancarkan rentetan serangan. Kaido mencoba menghindar, tapi tidak semuanya bisa dia hindari. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia harus lebih fokus membaca gerakan lawannya. Akatsuki mendaratkan tendangan keras, membuat Kaido tergelincir mundur. Dengan jarak yang semakin lebar, Akatsuki melemparkan bom lain dan meledakkannya. Ledakan dahsyat terjadi, dan dia bergegas untuk serangan terakhir. Namun, karena Kaido tahu setiap gerakannya, dia sudah siap. Akatsuki melempar pukulan sekuat tenaga, tapi Kaido berhasil menahannya, memberitahunya bahwa dia bisa merasakan amarah dan niat membunuhnya. Ya ampun. Dan hal seperti ini takkan menghancurkan tekadnya, dia akan menampung semua amarah Akatsuki. Lalu menelannya bulat-bulat, Akatsuki merasa ada yang aneh dan melompat mundur. Sementara itu, Kaido memegangi kepalanya, indranya jadi sangat tajam. Dia bisa mendeteksi bukan hanya objek fisik di sekitarnya, tapi juga kesadaran si pembunuh. Akatsuki terkejut dengan perubahan sikap yang tiba-tiba ini. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Dia pikir dia melancarkan serangan terakhir dari titik buta Kaido, dan bertanya-tanya bagaimana bisa bocah ingusan itu berhasil menangkis serangan seperti itu. Seolah dia sudah tahu persis dari mana asalnya. Dia mengeluarkan beberapa bom kubus lagi dan menyatakan bahwa, mulai menarik. Dia membungkuk dengan tatapan serius. Dan berkata bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kaido, tapi berjanji akan menembus pertahanannya. Dengan gerakan selanjutnya, bocah kita mengambil posisi bertahan. Dan menyadari bahwa Akatsuki kembali menyerang. Si pembunuh berambut merah muda menjatuhkan salah satu bom di belakangnya dan menggunakan ledakannya untuk mengirim kubus bom lainnya terbang. Dengan kecepatan penuh ke arah Kaido, ledakan dahsyat terjadi, tapi bocah kita berhasil menghindarinya dengan menjadi Jinwo, dan melangkah ke samping di detik terakhir, yang menyebabkan item itu meledak tepat di belakangnya. Akatsuki menyebutnya mengesankan, karena berhasil menghindari serangan spesialnya, tapi dia berpikir bahwa, jika pahlawan kita bisa dibunuh semudah itu, maka tidak ada gunanya mengirim tombak elit seperti dia. Tapi bocah kita hanya diam saja dan bersiap menerima apapun yang dilemparkan si rambut merah muda. Kembali ke rumahnya, John terbangun dari ledakan itu. Begitu pula ibu Kaido yang bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin kembang api, sementara itu di atap. Keduanya masih saling menyerang dengan kekuatan penuh, masih bertahan dengan tinjunya. Kaido berpikir bahwa meskipun mustahil melihat tangan Akatsuki, anak kita ini masih bisa prediksi semua gerakannya karena dia tahu semua polanya. Akatsuki tegang saat bersiap melakukan gerakan selanjutnya, tapi jagoan kita, dengan ahli memprediksi bahwa dia akan melempar 4 bom yang seharusnya meledak. 2 meter di depannya, tepat saat sang pembunuh akan mengaktifkannya, Kaido menendang semuanya ke berbagai arah untuk menyebarkannya, yang menutupi seluruh atap dengan ledakan dahsyat. Kaido berhasil tetap berdiri, sambil melindungi wajahnya dari ledakan yang hebat itu. Tapi kemudian dia memprediksi gerakan selanjutnya dari si pembunuh dan menghindari pukulan dari kiri. Pahlawan kita membalas serangan dengan beberapa tusukan tajamnya sendiri, yang memaksa Akatsuki untuk bertahan saat dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan ini.
Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Karena dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Si pembunuh berpikir bahwa mata dan telinga Kaido seharusnya sudah lama tidak berfungsi. Berkat bom-bom itu, belum lagi panas yang membakar, yang seharusnya membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun, tatapan di mata anak kita membuat Akatsuki merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui semua gerakannya, yang membuatnya teringat pada kenangan kekasihnya. Gungnir, dia ingat ketika Kaido mengatakan dia adalah Gungnir, tapi itu membuatnya sangat marah. Sambil berteriak pada pahlawan kita untuk tidak mempermainkannya, dia menuntut untuk tahu apakah anak SMA itu benar-benar Tojinya dan jika itu benar. Lalu kenapa dia muncul sekarang, di saat seperti ini? Di sisi lain, Kaido hampir tidak bisa bertahan saat dia berjuang untuk mengatur napas. Tapi masih berhasil menjaga tinjunya tetap terangkat. Dia menyadari bahwa, bahkan jika dia bisa membaca gerakan si pembunuh, anak itu masih terlalu cepat. Dan dia tidak bisa mengimbangi tubuh yang tidak terlatih ini lebih lama lagi. Dia melompat ke langkan, dan memutuskan untuk akhirnya berhenti melarikan diri. Pada saat yang sama, Akatsuki berpikir, tidak ada tempat tersisa bagi orang itu untuk melarikan diri. Dia mengambil segenggam bom dan berpikir, tidak masalah jika gerakannya bisa diprediksi dan menantangnya untuk menghindari serangan itu. Sambil melemparkan kubus bom ke arah pahlawan kita mengunci pandangannya pada saat itu juga dan berlari maju menggunakan setiap ons kekuatannya. Di dalam tubuhnya sambil bersumpah pada diri sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat siapapun tidak bahagia lagi. Akatsuki mengaktifkan bom dan menerangi seluruh atap seperti matahari. Tapi Kaido terus maju meski dia tidak bisa lagi melihat. Dia merasakan sang pembunuh di depannya dan bersiap untuk menyerang. Namun, Akatsuki berhasil menghindarinya dan menggunakan bom cube di tangan logamnya. Sambil melayangkan bogem mentah langsung ke kepala bocah kita. Akan tetapi, Kaido membacanya seperti buku, menangkis pukulan itu dengan sikunya. Yang membuatnya benar-benar lengah dan melanjutkan tangkisan dengan sikutan dahsyat. Tepat ke wajah, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia meneriakkan nama Akatsuki. Dan menyambung dengan pukulan brutal ke tubuh. Lalu menghabisinya dengan tendangan lurus ke perut. Hantaman itu menghancurkan lengan logamnya. Dan mengirim sang pembunuh terbang melewati tepi atap, lalu dia jatuh tak sadarkan diri. Saat tubuhnya mendekati beton keras yang tidak bersahabat di bawah. Adegan kemudian beralih ke kilas balik di mana sang pembunuh muda menyuruh Gungnir untuk melupakannya dan keluar dari bahaya. Tapi pahlawan kita mengatakan bahwa dia tidak ingin. Bahkan satupun temannya mati. Gungnir menyadari bahwa pola pikir semacam ini tidak cocok untuk seorang pembunuh, tetapi itulah justru mengapa dia membuat pilihan itu. Tidak peduli seberapa besar lawannya, dia akan mengejar rasa keadilannya sendiri. Akatsuki akhirnya bangun dan bertanya kepada Kaido mengapa dia menyelamatkannya, dan dia menjawab bahwa satu-satunya prioritasnya adalah menjinakkan bom itu dan dia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Sejak awal, sang pembunuh menyeringai dan berkata kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh organisasi itu sendirian. Tapi Kaido tetap teguh bahwa dia akan melakukannya, apapun yang terjadi. Karena itulah satu-satunya rasa keadilan yang bisa dia miliki sebagai mantan pembunuh. Kata-kata dan tatapan familiar itu mengejutkan Akatsuki. Mengingatkannya pada Gungnir, sementara Kaido menyatakan bahwa tidak peduli apakah itu Great Will atau Odin. Dia berjanji untuk mengalahkan mereka semua. Pernyataan itu membuat Akatsuki tertawa terbahak-bahak. Dia mengulangi kata-kata Kaido dan menyebutnya gila karena bahkan memikirkan hal seperti itu. Yang mengejutkan Kaido, sang pembunuh percaya bahwa dia benar-benar Toji, tanpa basa-basi. Bocah itu tersenyum dan berkata bahwa hanya seseorang yang gila. Enak saja Toji bicara begitu, sementara jagoan kita cuma bisa melongo keheranan. Si bocah rambut pink lalu langsung ke inti masalahnya, dan bertanya kenapa dia kelihatan seperti tusuk gigi, padahal seharusnya sudah jadi penghuni kuburan. Kaido menjawab bahwa dia juga yakin sudah tewas waktu itu. Namun, saat bangun, dia tiba-tiba berada di tubuh Kaido. Sambil menunjuk kepalanya, dia bilang bahwa untuk saat ini, hanya itu yang tersisa dari Toji. Yang membuat Akatsuki terkejut bukan main. Jagoan kita melanjutkan, bahwa yang memberi perintah pembunuhan itu pasti Odin, yang langsung membuat wajah Akatsuki pucat pasi. Kaido kemudian memberitahunya bahwa dia benar-benar harus jadi lebih kuat. Dan bertanya apakah Akatsuki mau membantunya. Yang membuat si pembunuh itu kembali teringat adegan itu. Akatsuki tertawa lagi, dan menyuruhnya berhenti bercanda. Dia mengambil lengan logamnya dan berkata dia tidak bisa membunuhnya, siapapun yang memerintahkannya. Sekarang dia sudah tahu pasti Kaito adalah Toji. Jagoan kita bertanya apakah dia akan kembali ke organisasi. Namun, si pembunuh langsung menolaknya dan berkata bahwa kembali setelah kekalahan seperti itu adalah mustahil. Lalu dia bertanya, apa rencana si bocah sekarang? Akatsuki jadi serius dan berkata dia akan memutuskan. Setelah menyelidiki semuanya sebentar, karena dia masih tidak percaya Odin akan mengincar Toji, dia menyuruh jagoan kita untuk pergi juga. Karena polisi mungkin sudah dalam perjalanan dan bercanda bahwa sekolah mungkin akan diliburkan cukup lama. Jagoan kita melihatnya pergi, dan mulai memanggilnya, tapi tiba-tiba dia ambruk ke tanah. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi saat dia merasakan pikirannya menghilang. Sementara itu, beberapa pembunuh tak dikenal memasuki tempat kejadian dan mulai mengambil Gungnir. Sesuai rencana, sebuah suara mulai memanggil jagoan kita, menyuruhnya untuk bangun. Dan dia bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Matanya akhirnya terbuka saat dia melihat sekeliling. Bertanya-tanya di mana dia berada, dan dia menyadari bahwa dia kembali ke tubuh aslinya. Suara itu kemudian berkata lagi bahwa dia akhirnya bangun. Dan memberitahunya bahwa mereka berdua sekarang adalah satu bagian dari satu sama lain. Kaido perlahan melayang ke arahnya. Yang membuat mata Toji terbelalak kaget. Kaido memanggilnya lagi, dan menyuruhnya untuk melindungi Yuzuha dengan kekuatan itu. Namun Toji menolak untuk melepaskan. Saat dia berteriak memanggil anak itu dan mengulurkan tangan kepadanya, tepat saat itu dia terbangun. Bermandikan keringat dingin dan disambut oleh wajah anjing yang ramah sambil berbaring di tanah. Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang, sementara di bawah orang tuanya sedang menonton berita.
yang melaporkan ledakan lain di sekolah. Keduanya sangat khawatir tentang ledakan bom itu dan Kyoto bertanya, apakah mereka harus membawa Kaido ke rumah sakit saat dia membaca pesannya. Yang mengatakan dia pulang lebih awal dan pergi tidur karena merasa pusing. Ayahnya bertanya apakah dia terlalu khawatir dan mengatakan Kaido mungkin hanya kelelahan. Dari semua yang telah terjadi, dan meyakinkannya bahwa putra mereka akan baik-baik saja. Setelah dia beristirahat, sementara itu Kaido menatap langit-langit, sambil berpikir bahwa kepalanya masih terasa pening. Dan menyadari bahwa dia telah tidur selama setengah hari. Dia ingat merasa pusing di atap, lalu bangun di kamarnya dengan luka-lukanya sudah diobati. Dia ingat bahwa Akatsuki akhirnya percaya dia adalah Toji, tetapi dia bertanya-tanya. Apakah dia menunjukkan kekuatan yang cukup dalam tubuh lemah ini? Untuk benar-benar meyakinkannya, perasaan luar biasa tadi, seolah-olah emosi Akatsuki mengalir ke dalam dirinya, dan tanpa itu, ada kemungkinan besar dia akan mati. Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Tetapi kemudian teleponnya berdering ketika dia melihat bahwa itu adalah Yuzuha. Dia dengan cepat menjawab dan berteriak menanyakan apakah dia baik-baik saja yang mengejutkannya. Dia segera membalikan pertanyaan itu padanya karena dia mengabaikan semua pesannya sejak pagi. Dia meminta maaf dan mengatakan dia tertidur sampai sekarang dan dia hanya senang dia aman. Dia kemudian memberitahunya tentang ledakan di sekolah yang menghancurkan atapnya. Dan kelas sekarang dibatalkan selama seminggu, yang dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya pada Kaido apakah dia terlibat dalam hal ini lagi. Yang membuatnya berkeringat dingin. Dia kemudian mulai memarahinya, dan mengatakan dia selalu mendapat masalah, bahkan bertanya apakah alih-alih sakit. Dia beneran terluka waktu ledakan di sekolah. Kaido langsung duduk tegak, mikir cewek ini emang setajam silet. Dia balik nanya, apa dia juga dalam bahaya, terus bilang jangan khawatir lagi. Soalnya dia udah mutusin, apapun yang terjadi, dia bakal ngelindungin Yuzuhara. Yuzuhara langsung merah padam kayak tomat. Terus nanya dia kesambet apaan. Dia nyuruh Kaido jangan ganggu konsentrasinya pakai omongan pahlawan kesiangan. Sementara mereka ngobrol, di bawah. Ibunya Kaito bukain pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi malah nemu paket di lantai. Nggak lama kemudian, ada yang ngetuk pintu kamar Kaito. Terus ibunya nanya dia udah bangun apa belum, terus bilang ada paket buat dia. Tapi ibunya langsung pergi aja. Kaito jadi curiga, kan dia nggak mesen apa-apa. Terus ibunya nyuruh dia turun makan malam kalau udah baikan. Sementara Yuzuha nyadar udah malam dan pamit pulang. Kaito ngangkat kotaknya, nimbang-nimbang di tangannya. Nggak ngerasa ada jebakan sih. Pas dibuka, matanya langsung melotot kaget. Soalnya dia ngeliat pisau pembunuh bayarannya yang dulu, sama kartu ucapan. Dia jadi mikir, siapa yang ngirimin ini ke rumahnya? Pas dia ngambil kartunya, dia ngeliat koordinat lokasi. Dia bilang dalam hati, dia harus ketemu sama pengirimnya. Tanpa basa-basi, pahlawan kita jalan-jalan di Shinjuku, ngikutin koordinat lokasinya. Yang ada di catatan barang pisaunya itu, terus nyadar kalau, walaupun tempatnya dekat stasiun, tapi lalu lintas pejalannya langsung sepi banget. Ini bikin dia mikir, jangan-jangan pusat perhatiannya disembunyiin di suatu tempat. Kayak gini, dia jadi curiga, jangan-jangan ini orang yang transplantasi otaknya dulu. Dia mikir, pasti Kaido. Akhirnya dia nyampe di kompleks apartemen. Dia langsung ngerasa kalau tempat ini bakal jadi tempat persembunyian yang sempurna. Dia masuk ke lobi, tapi pas tahu sepi, dia lanjut jalan. Akhirnya dia nemu pintu masuk ke lantai bawah. Dia langsung curiga ini jebakan. Dari orang yang ngirimin pisau itu. Pas dia nyampe di area parkir basement, dia buka pintu terus jalan maju, mikir kenapa dia dipanggil ke tempat ini. Tiba-tiba, dia nyaris nggak sempat ngelak dari serangan mendadak. Dia ngelihat anak panah di belakangnya. Dia melihat orang yang memegang panah otomatis itu menampakkan diri bersama seorang kaki tangan wanita. Dan dia berkomentar bahwa menghindar dari panah itu bukan kebetulan, karena penembak jitu yang asli. Bahkan bisa menghindari peluru. Lalu dia berkomentar bahwa, otak orang ini sepertinya berfungsi dengan baik. Lalu, cowok kita yang tidak mengenali mereka, bertanya apakah mereka yang memanggilnya ke sana. Si pemegang panah otomatis berkata, bahwa dia tidak pantas mendapatkan jawaban, lalu mengisi panah lagi. Dia menembaknya, mengatakan bahwa, sang pahlawan harus membuktikan diri dengan mengalahkan mereka. Jagoan kita menghindarinya tepat waktu. Dan melihat sepasang mata menyala menatap mereka dari belakang. Si cewek mengayunkan sikunya, tapi dia menghindar tepat waktu. Membuat serangannya menghantam pilar. Sementara itu, dia dengan cepat menilai bahwa duo ini memiliki kemampuan setingkat menengah. Dan saat si cewek melancarkan serangan lagi, dia menangkis pukulannya sambil menyadari bahwa mereka menggunakan taktik organisasi lama, yaitu menciptakan celah menggunakan panah otomatis dan mengakhirinya dengan pertarungan jarak dekat. Tepat saat itu, si cowok lain mengayunkan kait dari belakang. Tapi jagoan kita berputar dan bergerak untuk serangan ganda. Mendaratkan uppercut ke perut si cewek dan tendangan memutar ke dagu si cowok. Dampak serangan itu membuat si cewek terbang sementara si cowok terhuyung ke belakang. Bertanya-tanya kekuatan macam apa yang menghantamnya sebelum dia maju lagi untuk mencoba lagi. Jagoan kita melihat gerakan itu datang dari jauh, seperti di pertarungan terakhir, dan memprediksi bahwa lawannya akan membuka dengan combo 4 serangan, dimulai dengan tebasan ke bawah dari kiri. Jadi sebelum dimulai, dia sadar dia tidak perlu menghindar, lalu dia memblokir pukulan pertama. Dan menusukkan jab ke dadanya. Saat pertarungan berlanjut, kemampuan kesadaran spasialnya, kecepatan reaksi, dan prediksi aksi meningkat secara dramatis. Dan dia benar-benar mengalahkan kedua pembunuh itu. Si wanita dengan cepat menyadari bahwa mereka dikalahkan bukan oleh anak kecil, tetapi oleh pembunuh terkuat di antara mereka, yang dikenal sebagai Gungnir. Tepat saat itu, si cowok panah otomatis tertawa, dan memuji bahwa sang pahlawan lumayan, tapi bilang dia sudah selesai bermain-main. Dan meraih ke sakunya sebelum rekannya berteriak padanya untuk berhenti. Karena itu melanggar perintah mereka. Tapi dia balas berteriak bahwa dia tidak bisa mengakhirinya. Setelah dipermalukan seperti ini, tiba-tiba,
Suara ketiga menyuruhnya untuk berhenti. Dan sosok yang tak asing muncul menyapa Toji, jagoan kita. Sambil berkomentar bahwa transplantasi otaknya berhasil, dia langsung dikenali sebagai dokter organisasi, Kiyosuke Kuji. Ia menuduhnya sebagai dalang dari semua transplantasi otak dan menghubungkannya dengan organisasi, tapi dokter itu menyuruhnya tenang dulu. Ia menjelaskan bahwa walaupun dia yang memanggilnya ke sana, bukan dia yang melakukan operasi otak itu. Ia menambahkan bahwa ia juga telah keluar dari kehendak agung. Ia berjanji akan menceritakan semua yang terjadi pada hari kematiannya. Benar-benar bingung, jagoan kita berbalik ke Kuji dan bertanya siapa dia. Kuji menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya, dan memberitahu Kaido bahwa ada perintah untuk membunuhnya, dan yang melakukannya tak lain adalah rekannya, Hayate. Mendengar nama itu, ekspresi pahlawan kita dengan cepat berubah menjadi marah. Selanjutnya, Kuji menjelaskan bahwa perintah itu sangat rahasia, hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Dan dia adalah salah satunya. Dia bilang dia membocorkan semua informasi yang memungkinkan otak Kaido dipulihkan sebelum disembunyikan dari organisasi. Mendengar itu, Kaido bertanya apakah itu berarti Kuji mengkhianati organisasi. Kemudian ia menuntut untuk tahu tentang dua orang lainnya. Kuji menjawab bahwa mereka adalah anggota Agros, sebuah unit khusus yang beroperasi di bawah komando langsung pemerintah Jepang. Satu-satunya tujuan unit ini adalah untuk memusnahkan organisasi kehendak agung. Ia menambahkan bahwa mereka lebih dikenal sebagai Argos dan merekalah yang mentransplantasikan otak Toji ke tubuh Kaido. Mendengar itu, Toji tampak sangat kesal saat mengetahui otaknya ditangani oleh pemerintah Jepang. Raoul berkomentar bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelayan publik. Sementara Reika dengan sopan berkata dia senang bertemu dengannya, lalu dia menjelaskan bahwa pemerintah memandang organisasi kehendak agung sebagai ancaman terbesarnya. Raoul menambahkan bahwa otak Toji diawetkan semata-mata karena mereka membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Kaido masih berusaha mencerna semua yang baru saja didengarnya. Kuji memberitahunya bahwa awalnya mereka memantau perkembangan transplantasi otaknya. Mereka lega tidak harus membunuhnya, namun melihat situasi saat itu, kematiannya tampak tak terhindarkan. Mendengar itu, jagoan kita bertanya, apa kalian tahu aku akan dibunuh? Kalau begitu, kalian pasti juga tahu Murai dalam bahaya. Tatapannya sedingin es, begitu tajam hingga Reika ketakutan. Raoul cepat-cepat menyahut bahwa mereka tidak tahu apa-apa soal itu. Ia mengklaim mereka bahkan tidak ada di tempat kejadian saat kepalanya mulai berdenyut. Jagoan kita memegangnya dengan satu tangan dan bertanya apakah kekuatan aneh yang memungkinkannya merasakan niat membunuh juga merupakan efek samping transplantasi otak. Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, dia tiba-tiba ambruk ke tanah, tak sadarkan diri, membuat semua orang terpaku bingung tentang apa yang harus dilakukan sementara yang lain khawatir. Kuji justru tampak lebih tertarik dengan kemampuan misterius yang baru saja dia sebutkan. Kembali ke organisasi kehendak agung. Hashima bertanya pada Izumi apakah Akatsuki sudah melaporkan sesuatu. Izumi menjawab bahwa belum ada kontak sama sekali dan Akatsuki bahkan telah memutus semua bentuk komunikasi. Izumi mengakui, Akatsuki memang selalu sulit dihadapi, tapi dia tahu bahwa 12 tombak dewa diizinkan melakukan apapun yang mereka mau asalkan tidak menentang Odin. Hashima lalu bertanya apakah menurutnya mungkin seorang anggota 12 tombak dewa bisa dikalahkan. Namun, Azumi mencibir pertanyaannya, berkata, jarang sekali mendengar lelucon darimu. Dia berkomentar bahwa, kecuali mereka berhadapan dengan hantu Gungnir, dia tidak bisa membayangkan Akatsuki kalah dari siapapun. Hashima setuju bahwa kekuatan Gungnir memang mengerikan. Tapi dia mengingatkannya bahwa pria itu sudah lama mati dan tubuhnya sudah dibuang. Tetapi Azumi menyebutkan ada desas-desus bahwa Argos mungkin telah menemukan sesuatu. Terkait hal itu, kedua pria sepakat bahwa jika benar ada mata-mata di antara mereka, mereka harus bertindak cepat sebelum situasinya memburuk, dipicu oleh amarah. Hashima menyatakan bahwa mereka harus melenyapkan Argus terlebih dahulu, sebelum mengalihkan perhatian ke kursi Fenrir, dan Azumi dengan tegas menyetujui hal itu saat bersamaan. Jagoan kita sekali lagi mendapati dirinya di dalam alam pikiran dan dengan cepat mengenalinya sebagai tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Kaito muncul di hadapannya dan menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana pikiran mereka telah menyatu pada saat itu. Toji memastikan bahwa dia sekarang mengerti identitas Kaito, dan bertanya apakah ruang aneh ini adalah kekuatannya. Kaito memberitahunya bahwa dia akan dapat menggunakannya. Dalam arti sebenarnya selama dia belajar mempercayai nalurinya sendiri. Toji terbangun dan menyadari situasinya terasa anehnya. Mirip dengan setelah pertarungannya dengan Akatsuki, di mana dia juga pingsan karena sakit kepala dan pusing. Hanya untuk terbangun dengan kesadaran Kaido hadir. Duduk di dekatnya, Kuji memberitahunya bahwa mereka saat ini berada di dalam salah satu tempat persembunyiannya, yang terhubung langsung ke tempat parkir tempat mereka berada sebelumnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa sudah tepat 1 jam 50 menit sejak Toji pingsan. Sampai dia akhirnya bangun, dia juga menjalankan beberapa tes pada otak Toji. Saat dia tidak sadarkan diri, memastikan tidak ada masalah dengan koneksi saraf. Namun, aktivitas otak beroperasi jauh di luar batas normal, dan itu melonjak lebih banyak lagi selama pertempuran. Menurut Kuji, niat membunuh yang dirasakan Toji kemungkinan disebabkan oleh peningkatan aktivitas otak ini. Meski dia mengakui bahwa memiliki pendapat ahli akan ideal, tapi untuk saat ini dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa kondisinya sangat berbahaya. Kuji memperingatkannya bahwa kelebihan beban telah menyebabkannya koma selama berjam-jam, dan jika ini terus berlanjut tanpa terkendali terlalu lama, ketegangan itu akan menjadi fatal. Jagoan kita berdiri perlahan, menggenggam pisaunya dan mengarahkannya langsung ke Kuji. Dengan dingin dia mengingatkan pria itu bahwa dia masih belum menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Dia menuntut untuk tahu apakah Kuji membiarkan Mirai diculik hanya agar dia bisa merekrutnya. Menjaga suaranya tetap tenang, Kuji menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi tidak ada alasan
Agar dia melampiaskan amarahnya padanya, pria itu lalu bertanya, apakah dia lebih suka mati di sampingnya sebelum ketegangan mereda? Raul tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka dan suaranya menyela. Sambil menyuruh bocah kita untuk meletakkan pisau itu, dengan wajah serius. Dia mengejek pria itu, berkata bahwa organisasi kehendak agung itu berbahaya. Berniat menghancurkan dunia, dan sekarang salah satu mantan anggotanya yang gila duduk di sana. Mencoba memberi mereka kuliah, Kuji menimpali, menjelaskan bahwa Argus percaya. Ada dua kunci untuk mengalahkan organisasi itu, yang pertama adalah Gungnir. Sementara yang kedua adalah harta suci yang dikenal sebagai benih Fenrir. Sesuatu yang bertekad mereka lindungi dengan segala cara. Mendengar ini, pikiran pahlawan kita langsung teringat saat Akatsuki mengejar Yuzuha. Karena alasan itu, dia kemudian bertanya, apa yang mereka harapkan darinya. Mendengar itu, Raul tidak membuang waktu untuk menyindirnya lagi. Berkata bahwa sekarang dia akhirnya terdengar kooperatif. Tapi Toji meyakinkan mereka, katanya, bahwa menghancurkan organisasi itu sudah menjadi sesuatu yang telah dia putuskan. Dengan atau tanpa mereka, dan Raul setuju, karena tujuan bersama membuatnya lebih mudah dipercaya. Dengan itu, Kuji membeberkan rencana mereka akan menargetkan salah satu fasilitas inti organisasi itu, tempat pahlawan kita pernah bekerja. Bahkan hanya sedikit yang tahu keberadaannya, itu adalah Institut Penelitian Tempat Evolusi Manusia Paksa. Yang dikenal sebagai Avalon dipelajari. Ini juga rumah bagi tim khusus yang didedikasikan untuk meneliti benih Fenrir. Jika mereka dapat menyelidiki Avalon, mereka dapat mengungkap segalanya tentang harta itu. Bocah kita berpikir bahwa itu mungkin juga membawanya pada kebenaran di balik mengapa Yuzuhara menjadi sasaran. Dia kemudian menyuruh Kuji untuk memberinya rincian lengkap operasi itu. Ketika hari itu akhirnya tiba, sebuah pesawat melayang tinggi di atas lokasi yang tidak diketahui. Kuji berdiri di sampingnya, menjelaskan bahwa jika dia berhasil mencuri dan menghancurkan penelitian itu akan menjadi pukulan besar bagi organisasi. Operasi akan segera dimulai, dan saat dia mempersiapkan diri untuk misi itu, waktu terus berdetak dan hanya tersisa 5 menit sebelum infiltrasi dimulai. Sementara 3 menit tersisa sebelum helikopter mencapai lokasi target. Raul menoleh ke arah Toji dan bertanya apakah dia merasa takut. Toji dengan tenang menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama seperti Raul, meski dalam hatinya dia diam-diam berpikir bahwa saat yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya akan segera terjadi. Di ruang operasi tepat sebelum serangan dimulai, Kuji menjabarkan detail misi. Dia menjelaskan bahwa fasilitas penelitian terbagi menjadi 2 bagian utama, kompleks di atas tanah yang memiliki 20 lantai, dan kompleks bawah tanah. Dahulu, tempat ini berfungsi sebagai tempat pelatihan para pembunuh bayaran, namun sekarang fokus pada penelitian yang bertujuan menghasilkan pembunuh bayaran mutan melalui manipulasi genetik. Mendengar itu, Reika berkomentar bahwa itu pada dasarnya pabrik yang mengubah manusia biasa menjadi monster. Melanjutkan briefingnya, Kuji menyatakan bahwa target utama mereka terletak di lantai 3. Dari bagian bawah tanah, tempat data paling berharga disimpan. Ini termasuk informasi penting tentang kursi Fenrir, kemudian Raul menguraikan misi. Tujuannya adalah mengambil data dan jika mungkin menghancurkan seluruh fasilitas. Untuk ini, mereka akan dibagi menjadi 2 tim, salah satunya mencuri perhatian pasukan keamanan sementara yang lain menyusup ke dalam gedung. Meskipun Avalon adalah fasilitas yang sangat rahasia, pertahanannya tidak setingkat pangkalan militer yang sebenarnya. Meski begitu, infiltrasi akan sulit karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang tata letak internal. 2G sukarela menangani infiltrasi itu sendiri. Tetapi Raul memberinya respons licik, mengatakan bahwa itulah rencana sejak awal. Dan mengisyaratkan bahwa dia sudah tahu alasan Toji dipertahankan hidup sampai saat ini. Dengan seringnya licik, Raul berkata bahwa hidup anak kita akan dimanfaatkan demi perdamaian dunia dan menambahkan bahwa dia akan menemaninya ke dalam. Itu berarti mereka harus bekerja sama. Hanya tersisa 90 detik. Raul dan Reika mulai memberikan instruksi terakhir mereka. Pria itu memerintahkan semua orang untuk tetap di posisi yang ditugaskan sementara Reika memberitahu tim bahwa 10 orang akan menemaninya ke atap dan 10 orang lagi akan menuju gerbang utama. Dia menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membuat keributan, membuat kegaduhan untuk mengalihkan perhatian keamanan, memberi Toji dan Raul kesempatan menyelinap masuk saat kekacauan terjadi. Jagoan kita meyakinkannya bahwa mereka akan berhasil tanpa celah, dan Raul memberitahunya bahwa mereka akan masuk dari sisi selatan saat landasan terbuka. Raul berkomentar bahwa dia hampir tidak bisa melihat apapun menembus awan tebal, tetapi jagoan kita membalas bahwa dia bisa merasakan Avalon dengan jelas. Tepat di bawah mereka saat titik pendaratan mereka mendekat, Toji menoleh ke Raul dan dengan lantang mengumumkan bahwa dia bukan lagi Gungnir, dia adalah Kaito Fujiwara. Dengan itu, operasi dimulai dan semua orang mulai melompat dari pesawat. Jagoan kita terbang di udara dan Raul mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu cepat. Tetapi dia tidak mendengarkannya karena dia berpikir bahwa ini adalah fasilitas organisasi kehendak agung, tempat mereka melatih para pembunuh. Dan di sini dia akan mencari tahu mengapa Yuzuha menjadi sasaran. Ketika mereka mencapai zona peluncuran parasut, semua orang membuka parasut mereka dan mendarat dengan selamat. Raul sangat marah pada Toji, karena dia pikir jagoan kita akan mati. Namun, ternyata dia sudah terbiasa dengan aksi seperti itu. Jelas kesal dengan celotehannya yang terus-menerus, jagoan kita menyuruhnya menyembunyikan parasutnya dengan cepat. Sebelum seseorang melihatnya, mereka bersembunyi di semak-semak dan mengintai daerah itu. Dan Raul mengatakan semuanya berjalan lancar seperti yang Kuji katakan pada mereka. Jadi mereka seharusnya bisa dengan mudah menyusup dari pintu masuk selatan. Dia memberitahu Toji bahwa dia akan membuka penutupnya. Tiba-tiba ledakan terjadi di atap di atas. Reika mengirim pesan bahwa sesuai rencana, kedua regu telah memulai pengalihan perhatian. Jadi dia menyuruh mereka berdua untuk segera menyusup ke fasilitas sementara Raul membuka penutupnya. Jagoan kita berdiri di sana berpikir bahwa ini akhirnya dimulai sungguhan saat penutupnya terbuka. Raul menyuruhnya untuk memimpin dan dia akan mengikuti. Sirene berbunyi.
dan pengumuman darurat dibuat di fasilitas. Bahwa ada beberapa aktivitas mencurigakan dan tim keamanan harus segera pindah ke atap dan gerbang utama. Para peneliti di dalam panik. Mereka bertanya-tanya siapa yang berani menyerang fasilitas organisasi ini, padahal semua keamanan sibuk. Toji dan Raul bergerak cepat di lorong. Raul berpikir Raika dan yang lain bekerja dengan baik, ia bertanya-tanya apakah semua penjaga sudah pindah ke atap. Dan gerbang utama karena suasana sangat sepi. Tiba-tiba Toji merasakan 4 musuh mendekat. Dengan sigap, dia bersembunyi di pojok dan menyerang duluan. Satu tumbang dengan pukulan di kepala. Yang lain mulai menembak. Namun, Toji bergerak gesit dan melumpuhkan mereka dengan satu pukulan telak. Raul kaget melihat kecepatan Toji melenyapkan 4 musuh hanya dengan pisau. Ia jadi bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dia tahan saat melawan mereka berdua tadi. Toji memberitahu Raul kalau tangga sudah dekat, mereka harus bergerak cepat. Di monitor, Izumo berkata mereka menyusup hanya berdua. Tetapi mereka sangat kuat karena berhasil mengalahkan pembunuh bayaran yang ditingkatkan dengan mudah. Sementara itu, Omega bilang orang-orang itu terlihat lezat. Dia bertanya pada Izumo apakah dia boleh melakukan apapun yang dia mau kalau berhasil melenyapkan mereka berdua. Menginginkan kebebasan seperti yang lain, Izumo menyeringai dan setuju. Dia mengingatkan Omega bahwa tugas dari Odin adalah melindungi Avalon dengan segala cara. Dia berkata ingin melihat kekuatan Omega, dan jika dia berhasil, maka dia tidak hanya akan diakui secara resmi sebagai tombak, tetapi juga menjadi bagian dari 12 tombak suci. Mendengar itu, Omega jadi bersemangat. Karena ini pertama kalinya dia bisa menggunakan kekuatannya di luar eksperimen, dan dia juga boleh membunuh manusia. Sementara itu, Raul menyuruh jagoan kita untuk bergerak karena musuh datang. Namun, dia malah berdiri diam saat Raul menyuruhnya untuk pergi. Toji berdiri di sana dan berkata bahwa tempat ini dirancang khusus untuk menghasilkan pembunuh-pembunuh kuat sepertinya melalui eksperimen kejam.